Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak baik-baik aja ya. Tetap stay at home, jaga protokol kesehatan supaya kita tetap baik-baik aja. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam tulang pada tubuh kita. Sekarang kita lanjutkan materinya. Pada pertemuan ini kita akan membahas macam tulang atau tulang sejati atau tulang keras. Di sini ada osifikasi, yaitu proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras. Kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar sel tulang keras. Ada keterangannya. Nomor 1 yaitu saluran Havertz. Nomor 2 yaitu lamela yang ini. Kemudian nomor 3 tulang keras, sel tulang keras atau osteosit. Kemudian yang nomor 4 adalah canaliculi. Bedakan antara nomor 2 dengan nomor 4. Kalau nomor 4 itu yang ini, yang jaring-jaring, yang serabut-serabut. Tapi kalau yang lamela itu yang garis putus-putus, yang melingkari saluran Havertz, itu lamela. Jadi bedakan antara yang nomor 2 dengan nomor 4, jangan salah nanti dalam soal. Saluran Havertz di sini berisi pembuluh darah dan saraf yang berfungsi untuk memberikan makanan, memberikan nutrisi pada sel tulang. Lamela adalah tempat osteosit atau tempat sel tulang. Kita lihat yang nomor 3 sel tulang atau osteosit ini, yang hitam-hitam ini. Ini adalah osteosit atau sel tulang. Dialah yang bisa membelah. Dari kecil kamu mungkin tingginya cuma 1 meter, sekarang 1,5 meter. Itu yang bertambah panjang adalah, yang membelah adalah osteositnya. Kemudian kalau canaliculi atau saluran, itu yang menghubungkan antara satu osteosit dengan osteosit lain. Ini canaliculi, dia yang menghubungkan antara osteosit yang ada di sini dengan osteosit yang paling luar. Nah, itu penghubungnya adalah canaliculi. Oke, Bu nanti ulang. Saluran Havertz itu berisi pembuluh darah dan saraf untuk memberikan nutrisi pada osteosit. Kemudian lamela adalah tempat osteosit. Sel tulang keras atau osteosit itu sendiri, dia sel yang membelah, dia yang bisa bertambah banyak, dia yang membuat kita tambah tinggi. Kemudian canaliculi itu saluran yang menghubungkan antar osteosit. Dia yang membantu untuk mengedarkan sari makanan dari osteosit satu ke osteosit yang lain. Kemudian ini gambar tulang. Di sana ada epifise, ada diafise. Epifise itu yang ujung, diafise itu yang bagian tulang pokoknya. Kemudian yang perlu kamu perhatikan adalah ini, periosteum, selaput pembungkus tulang. Periosteum. Kemudian di sana ada sumsum. Di dalam sumsum ada pembuluh darah. Kemudian ada tulang spon yang ini, yang bintik-bintik ini tulang spon. Kemudian yang tulang kompak atau tulang keras yang bagian yang padat. Ini sama tadi periosteum. Tulang bagian yang terluar yang melindungi tulang, periosteum. Kemudian perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras. Yang pertama adalah sel penyusun. Untuk tulang rawan, yaitu tersusun dari kondrosit, sedangkan tulang keras adalah osteosit. Susunan sel penyusunnya, tulang rawan tidak teratur, sedangkan tulang keras teratur melingkar, seperti gambar tadi, gambar yang osteosit, lamela, canaliculi tadi, teratur. Kemudian kandungan zat perekatnya, tulang rawan banyak, sedangkan tulang keras sedikit. Sehingga tulang rawan itu yang lentur, tulang keras itu yang mudah patah. Dan kandungan zat kapur, tulang rawannya sedikit, tulang kerasnya banyak. Jadi kebalikan dengan zat perekat atau kolagen. Kalau zat kapurnya di tulang keras banyak, itu yang menyebabkan tulang keras itu mudah patah, mudah retak. Sedangkan kalau tulang rawan, seperti telinga contohnya, itu dia lentur karena zat perekatnya banyak.
Kemudian saluran Havertz tulang rawan tidak punya, tulang keras punya. Saluran Havertz tadi fungsinya untuk apa? Menyalurkan nutrisi, berisi pembuluh darah dan saraf. Kemudian sifatnya tulang rawan itu lentur, tidak mudah patah, sedangkan tulang keras kaku, keras, dan mudah patah. Oke. Kemudian kita ke sendi. Sendi adalah sambungan tulang. Dibagi menjadi 3, sinartroses, amfiartroses, diartroses. Sinartroses atau sendi mati, amfiartroses atau sendi geser, diartroses atau sendi gerak. Oke, sekarang sendi mati. Namanya aja sendi mati, berarti sendi yang tidak bisa digerakkan. Contohnya sendi antara tulang tengkorak. Kemarin kamu sudah mengerjakan sendi yang ada pada tengkorak, ada tulang baji, ada tulang pelipis, ada tulang ubun-ubun, ada tulang kepala belakang. Itu semuanya sendinya tidak bisa bergerak. Kalau bisa bergerak, kepalanya bisa meleot-meleot dong. Kemudian sendi geser. Sendi geser itu dia bisa bergeser sedikit. Contohnya di sini, ada yang memasukkannya ke dalam sendi gerak. Sendi antar tulang belakang atau sendi pada pergelangan tangan di sini. Nah, itu dia bisa bergeser. Namanya sendi geser atau amfiartrosis. Sendi gerak sekarang atau diartrosis. Dibagi menjadi engsel, putar, pelana, peluru, sendi geser. Jadi sendi geser bisa masuk ke sini sendiri, bisa juga masuk ke diartrosis. Dia bisa bergerak juga walaupun sedikit. Sendi engsel contohnya ini, siku, ruas jari ini bisa satu arah. Engsel itu satu arah, seperti pintu rumah kita kan juga satu arah karena ada engselnya. Nah, itu engsel itu ini tadi ruas jari, kemudian siku, lutut. Itu sendi engsel. Kemudian sendi putar. Sendi putar itu satu tulang ini contohnya. Tulang tengkorak dengan tulang atlas. Tulang atlas itu tulang leher yang paling atas. Itu sendi putar. Jadi satu tulang sebagai poros, satu tulang berputar terhadap porosnya tadi. Contohnya ini ya, sendi tengkorak dengan tulang atlas, tulang leher paling atas. Kemudian pelana. Pelana itu sendi yang gerakannya dua arah, seperti pelana kuda dua arah. Contohnya ini, telapak tangan dengan pergelangan tangan, dia dua arah. Kemudian ibu jari, dia juga dua arah, antara ibu jari dengan telapak tangan. Dia pelana. Itu contoh yang ada dalam tubuh kita. Kemudian peluru. Sendi peluru itu ke segala arah. Contohnya ini, gelang bahu. Dia bisa ke segala arah. Bedakan antara sendi putar dengan sendi peluru. Sendi putar tadi antara tengkorak dengan leher. Sendi peluru itu antara lengan atas dengan bahu. Dan paha dengan gelang panggul. Itu juga sendi peluru. Ke segala arah. Kalau putar, tadi satu tulang berputar terhadap tulang yang lain. Sendi geser tadi sudah antara pergelangan tangan sama antara ruas tulang belakang. Kemarin sudah dipelajari ruas tulang belakang ada 33 ruas, 7 leher, 12 punggung, 5 pinggang, 5 kelangkang, 4 ekor. 7, 12, 5, 5, 4 kalau bebannya tinggal pakai. Oke, itu masing-masing 33 dia bisa bergeser. Namanya sendi geser. Itu contoh pada sendi antar tulang belakang. Oke. Yang tadi ini sendi mati antara tulang tengkorak, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang pelipis. Itu sendi mati. Kemudian sendi putar tadi leher dengan tengkorak, sendi putar. Kemudian sendi pelana itu dua arah. Pergelangan tangan dengan telapak tangan, ibu jari dengan telapak tangan, sendi putar. Dan sendi engsel. Sendi engsel satu arah. Ruas jari tangan, siku, lutut. Itu sendi engsel. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru itu tadi ke segala arah. Lengan atas dengan gelang bahu, kemudian paha dengan gelang panggul. Dan sendi geser tadi antara ini ruas tulang belakang. Oke, pertemuan ini sampai di sendi dulu.
minggu depan kita lanjutkan ke otot. Nanti ada tugas yang Bu Banati kasih linknya lewat WhatsApp. Oke ya. Pertemuan ini sampai di sini. Oke, assalamualaikum.